Adapun tema khutbah pada kesempatan yang berbahagia ini yaitu 3 amalan yang tidak terputus setelah kematian. Bahwa kita hidup di atas dunia ini pasti menempuh yang namanya kematian. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang bernafas, setiap yang memiliki jiwa pasti akan merasakan kematian. Dan setiap amal yang kita lakukan di atas dunia ini, apapun yang kita lakukan di atas dunia ini akan terhenti, akan terputus apabila datang yang namanya kematian. Sebagaimana hadis Nabi mengatakan, idza matal insan inqata'a amaluhu. Apabila manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amal ibadahnya. Yang mana dulunya dia rajin sholat, mati tidak sholat lagi. Yang mana dulunya dia rajin puasa, mati tidak puasa lagi. Yang mana dulunya dia sering pergi haji dan umroh, mati tidak pergi haji dan umroh lagi. Kenapa? Nabi katakan, idza matal insan inqata'a amaluhu. Apabila meninggal manusia, meninggal anak cucu Adam, maka terputuslah, maka terhentilah amal-amalnya. Illa min salasin, kecuali ada 3 yang tidak terputus. Yang pertama, shadaqatun jariyah, sedekah yang terus mengalir. Bagaimana bentuknya? Ketika kita bersedekah semen ke masjid, atau uang ke masjid, ke pondok pesantren, ke MDA, dan di tempat-tempat yang lain, kemudian misalnya pengurus masjid dibuatnya lah kepada lantai masjid, dibuatnya tunggak masjid, digunakannya untuk membuat dinding masjid, beli atap. Ketika sudah jadi masjid itu, digunakanlah oleh orang-orang untuk beribadah di dalamnya. Maka apabila masjid itu berdiri, dipakai oleh orang banyak, digunakan oleh orang banyak, selama dipakai orang untuk beribadah di dalamnya, maka selama itulah pahalanya akan terus mengalir ke kubur kita. Walaupun dia meninggal puluhan tahun, 10 tahun, 20 tahun, pokoknya masjid itu utuh, maka pahalanya akan terus mengalir ke dalam kuburnya. Ketika dia diazab di dalam kubur, ketika ia disiksa di dalam kubur, menangis merintih kesakitan, saat itu terhentilah azabnya. Kenapa? Karena sedekahnya kepada masjid, karena sedekahnya kepada pondok pesantren, karena sedekahnya ke MDA. Tapi kaum muslimin, kesadaran seperti itulah yang kurang dari kita. Kita memiliki kebun yang luas, kebun sawit yang luas, 15 hari panen sekali. Kemudian kita tumpuk harta kita belikan ini itu, dibelikan Honda, dibelikan mobil, dibelikan emas. Akan tetapi dia lupa untuk bersedekah, maka kaum muslimin, tanggung jawabkanlah itu seluruhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita miliki akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita dapat dan kemana kita belanjakan, kita gunakan. Ketahuilah kaum muslimin, apa yang kita makan akan busuk, apa yang kita pakai akan lapuk,
akan tetapi apa yang kita sedekahkan itulah yang akan abadi, yang akan menolong kita mulai dari alam kubur sampai ke akhirat nanti. Itu yang pertama. Amalan yang tidak pernah terputus adalah sedekah jariah. Yang kedua, au ilmu yuntafa'u bih, memiliki ilmu yang bermanfaat. Seandainya kita memiliki ilmu agama, pandai kita baca Al-Quran, pandai kita ilmu tajwid, ilmu fikih, kemudian kita ajarkan kepada anak kita, kepada murid-murid kita, kemudian ia amalkan, kemudian ia ajarkan kembali kepada murid-muridnya, maka pahalanya akan terus mengalir kepada seorang guru tersebut. Ketika seorang guru tersebut meninggal dunia, diazab oleh Allah, menangis merintih, saat itu terhenti dikarenakan dia pernah mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada murid-muridnya. Pertanyaan bagi kita, sudah berapa ilmu yang bermanfaat yang sudah kita ajarkan kepada murid-murid kita, kepada tetangga-tetangga kita, kepada anak-anak kita? Itulah yang kedua. Amalan yang tidak terputus adalah memiliki ilmu yang bermanfaat. Yang terakhir, amalan yang tidak terputus setelah kematian adalah awaladun salihun yad'ulah, anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Ketika orang tuanya meninggal dunia, ibunya meninggal dunia, ayahnya meninggal dunia, ketika diazab di dalam kubur, menangis merintih, apa yang bisa menolongnya? Yaitu anak yang soleh dan solehah yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Pertanyaan bagi kita, sudah berapa anak yang soleh dan solehah di rumah kita? Bagaimana kita mendapatkan nikmatnya di dalam kubur, sedangkan anak pertama kita adalah pecandu narkoba, anak kedua adalah pemain judi, anak ketiga adalah tidak sekolah, dangkal ilmu agamanya. Kalau dia di alam kubur pasti disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu kaum muslimin, milikilah anak yang soleh dan solehah. Bagaimana caranya? Sejak dini kita perkenalkan dengan ilmu agama. Masukkan ke MDA, masukkan ke pesantren, supaya apa? Supaya ia akan menjadi anak yang soleh dan solehah. Ketika kita meninggal dunia nanti, dialah yang akan mendoakan kita. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Fattabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.